Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan tentang rangkaian header yang saya buat ini. Rangkaian header ini terdiri dari satu half header dan satu full header yang dihubungkan ke IC 7447. Header sendiri merupakan rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan inputan. Cara kerja dalam rangkaian header ini yaitu ketika AB ditambah CD tambah. Di dalam rangkaian ini yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu inputan B dan inputan D, yang dimana dieksekusi pada half header. Hasil dari penjumlahan B dan D alias sum itu langsung diinputkan ke IC 7447. Dan apabila ada ataupun tidak ada sisa atau yang disebut cout, tetap akan dimasukkan ke dalam full header, yaitu header yang kedua ini. Jadi header yang kedua menjumlahkan cout terus inputan A sama inputan C, yang kemudian hasilnya atau sumnya masuk ke IC. Begitupun cout-nya masuk ke dalam inputan IC 7447. Di sini dicontohkan bahwa A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1, C-nya itu sama dengan 1, dan D-nya juga sama dengan 1. Satu di sini artinya itu nyala atau masuk ke dalam VCC atau ada alirannya. Di dalam operasi bila penjumlahan bilangan biner, 1 ditambah 1 itu sama dengan 10. 10 maka ditulis 0, berarti menyimpan 1 di depannya. Nah, 1 yang ini yang disimpan itu yang dimaksud cout tadi. Cout. Jadi yang di full header tadi cout ditambah A ditambah C. Ini cout, satunya A, satunya C. 1 ditambah 1 itu sama dengan 10. 10 ditambah 1 sama dengan 1. Maka yang diinputkan ke dalam IC itu adalah angka biner 110, yang kalau didesimalkan itu sama dengan 6. Sesuai yang ditunjukkan ke dalam rangkaian ini, di lampunya ini adalah 6. Oke, kita lanjut. Di sini ada inputan. Kalau sakralnya 0, inputannya 0 semua, maka otomatis yang dihasilkan harusnya 0. Karena tidak ada penjumlahan. Kalau 0, terus di sini C-nya 0, D-nya 0, kalau dijumlahkan berarti sama dengan 0. Jadi di dalam IC tidak ada inputan alias 0, maka yang ditampilkan maka angka 0. Di dalam IC inputannya 000, maka yang ditampilkan di desimalnya 000 itu adalah 0. Lanjut lagi. Yang kedua, kalau inputan saklarnya itu hanya D yang nyala, alias yang nyala itu adalah 1, D. Apa benar kalau ini di operasi bilangan penjumlahan biner sama dengan 1, binernya
1/1 itu binernya 001. Maka kita jumlahkan A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, terus D-nya 1. Kita jumlahkan. 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Berarti benar. Kalau cuma D-nya yang nyala, yang A, B, C-nya itu 0, maka hasilnya itu 1. Karena dijumlahkan oleh rangkaian adder ini, hasilnya itu adalah 001. Kalau didesimalkan itu 001 itu sama dengan 1. Selanjutnya, tadi kan D-nya yang menyala alias 1. Sekarang gantian C-nya yang menyala alias C-nya yang 1. Apa benar hasilnya itu hanya adalah 2? 2 itu kalau dibinarkan itu kan sama dengan 0, 1, 0. Itu kalau 2 itu dibinarkan itu adalah 0, 1, 0. Kalau ini di operasi penjumlahan aritmatika sesuai tadi AB ditambah CD, maka AB-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1. Depannya nggak ada, berarti anggap saja depannya 0. Karena tidak ada itu berarti defaultnya adalah 0. 0, 1, 0 sama. Dijumlahkan bilangan biner atau dijumlahkan dengan rangkaian adder, hasilnya sama sesuai desimalnya 2. Desimal 2 itu bilangan binernya 0, 1, 0. Ini penjumlahan dalam rangkaian adder itu sama 0, 1, 0. Maka ini sesuai, rangkaian ini bekerja sesuai apa yang diinginkan oleh inputan adder ini, penjumlahan adder. Kemudian lanjut. Nah, tadi kan hanya satu yang nyala, ini 2 yang nyala atau satunya itu C, yang nyala itu C, sama yang nyala itu D, alias C-nya itu 1, D-nya juga 1. Dan kalau di sini di rangkaiannya itu hasilnya itu 3. 3 itu kalau dibinarkan itu 0, 1, 1. Kalau ini dijumlahkan, apa benar hasilnya juga sama 0, 1, 0, 1, 1? Mari kita coba lagi. AB ditambah CD, A-nya itu 0, B-nya itu 0, C-nya itu 1, D-nya itu juga 1. Kita jumlahkan. 0 tambah 1 itu 1, 0 tambah 1 itu 1. Depannya itu default 0. Karena tidak ada sisa atau tidak ada sisa yang harus dituliskan di sini, makanya 0. 0, 1, 1. Sama. Berarti sesuai. Penjumlahan dalam rangkaian adder sesuai dengan hasil yang dikeluarkan oleh IC. Kita lanjut lagi. Tadi sudah dua yang nyala, sekarang 3 yang nyala itu B, C, dan D. B-nya itu 1, C-nya itu 1, D-nya itu 1, A-nya tetap 0. Di rangkaian ini menghasilkan angka 4. Angka 4 itu di biner berapa? Angka 4 itu di biner 1, 0, 0. Coba kita jumlahkan. Apa benar hasilnya tetap sama dengan 1, 0, 0? A-nya itu 0, B-nya itu 1, C-nya 1, D-nya 1. Kita jumlahkan. 1 ditambah 1 di bilangan operasi
penjumlahan bilangan biner 1 tambah 1 itu sama dengan 1, 0, maka di sini ditulis 0, satunya disimpan di depan. Ini berarti Cout-nya dijumlahkan ke dalam full adder atau adder yang kedua, itu yaitu full adder. Cout ditambah A ditambah C. Cout-nya 1 ditambah A0 berarti 1. 1 ditambah 1 itu 1, 0, maka di sini 1, 0. Hasilnya sama. Dalam penjumlahan rangkaian adder, dua rangkaian adder itu sama dengan hasil yang dikeluarkan IC 7447 yaitu 4 dalam bilangan biner 100, dalam penjumlahan dua adder ini yaitu 1 half adder dan 1 full adder itu juga sama 100. Maka rangkaian ini bekerja sesuai yang diinginkan. Terus satu lagi, ada lagi ini tadi kan hanya masih mati terus alias 0. Sekarang hanya dinyalakan jadi 1. B-nya kita matikan aja, C-nya kita nyalakan, D-nya kita nyalakan. Di sini kalau di rangkaian itu menghasilkan angka 5. Angka 5 kalau dijumlahkan kalau dibinerkan itu sama dengan 1, 0, 0, 1. Kalau ini coba kalau yang inputan saklar A, B, C, D kita jumlahkan sesuai operasi penjumlahan adder. AB ditambah CD, A-nya itu 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1. Kita jumlahkan 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 tidak ada sisa, berarti di sini tetap 0, tidak ada Cout, tapi tetap harus dijumlahkan sama dengan 0 berarti kan 0 tambah 1 tambah berarti 1 tambah 1 0. Sesuai dari penjumlahan rangkaian adder itu sesuai sama hasil yang dikeluarkan IC 7447 yaitu 5 itu dibinarkan 101. Hasil dari penjumlahan adder ini dari 4 inputan saklar itu juga 101. Nah, kalau yang ini sesuai seperti yang di tampilan pertama yaitu angka 6. Angka 6 itu maksimal dari inputan jika nyala semua itu dihasilkan angka berapa. Kalau di rangkaian ini itu sama dengan angka 6. Angka 6 itu kalau dibinarkan itu 1, 1, 0. Coba kalau kita jumlah menggunakan penjumlahan adder, AB ditambah CD, AB-nya 1, AB-nya 11, CD-nya juga 11. Ini berarti maksimal yang bisa dikeluarkan oleh penjumlahan adder, maksimal hasil dari penjumlahan adder. Maka 1 tambah 1 itu sama dengan 1, 0, maka ditulis 0 dan nyimpen 1. 1 ditambah 1, 1, 0, 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1. Maka hasilnya sama, binernya 110, 6 kalau dibinarkan juga 110. Maka hasil dari maksimal inputan jika menyala semua itu hanyalah angka 6. Kalau selebihnya dari angka 6 berarti rangkaian adder yang dibuat itu terdapat kesalahan.
Berarti harusnya kalau penjumlahan kalau inputan itu nyala semua dan dijumlahkan dengan penjumlahan adder AB ditambah CD, maka hasil maksimalnya itu 110 atau 6. Ini variasi inputan lagi. Ini cuma B-nya yang nyala. B-nya yang nyala itu dihasilkan itu 1. Kalau dihitung 0, tambah 1, AB A-nya 0, B-nya 1, terus C-nya 0, D-nya 0. Dijumlahkan itu 1 tambah 0 itu 1, 0 tambah 0 0. Halnya 0 1 itu sama dengan 1. Sesuai. Ini Pak, rangkaian-rangkaian ini hanya dibalik saja atau perulangan dari rangkaian-rangkaian utama tadi. Ini ada lagi B-nya yang 1, D-nya yang 1. Maka kalau dihitung A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya itu 1. Selalu diingat bahwa penjumlahan adder itu AB ditambah CD. Yang dijumlahkan itu B. D-nya terlebih dahulu, kemudian baru ke A dan C-nya. Kalau ada sisa, diikutkan ke penjumlahan A dan C. Di sini rangkaian ini BD-nya ini dieksekusi di half adder. Jika ada sisa, kemudian masuk ke dalam full adder. Maka di sini kan 1 tambah 1 sama dengan 1 0, maka ini 0. Terus ditambah 1, satunya disimpan ke depan atau carry ke depan. 1 tambah 0 aja 1, 1 tambah 0 1, berarti 1. 0 1 0 itu sama dengan 2, sesuai. 0 1 0 itu sama dengan 2. Ini yang ketiga. B-nya yang nyala, C-nya yang nyala, D-nya gantian mati alias 0. Kita hitung juga. Maka A-nya itu 0, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 0. Kita hitung 1 tambah 0 itu 1, 0 tambah 1 juga 1, maka 0 1 1 itu sama dengan 3. Hasilnya sama 0 1 1. Indikator lampunya juga menunjukkan bahwa inputan yang diinputkan ke dalam IC itu 011. Karena ini yang nyala itu hanya belakangnya nyala itu 1, mati itu 011. Ini bisa kelihatan dari indikator lampu yang di bawah ini 010. Jika indikator lampu ini salah satu salah, otomatis input hasil yang ditampilkan IC juga salah karena nggak sesuai dari penjumlahannya. Lanjut, ini hanya A-nya yang nyala. A-nya nyala, yang lainnya mati. A-nya itu 1, yang lainnya 0. B, C, D-nya itu 0. Hasilnya berapa? Di sini hasilnya 2. Yang diinputkan juga di sini 0 1 0. Kok bisa? Coba kita telaah menggunakan operasi aritmatika. Operasi aritmatika bilangan biner. A-nya 1, tadi AB ditambah CD, berarti A-nya 1, B-nya 0, D-nya 0, C-nya 0. Kita jumlahkan sesuai dengan penjumlahan bilangan biner. 0 ditambah 0 itu 0, 1 ditambah 0 itu 1.
Nah, berarti sama dengan 010. 010 itu dalam bilangan biner berapa? Itu 2. Itu 2. Nah, sini juga benar hasilnya 2. Maka rangkaiannya itu tetap benar 2. Kenapa kok hasilnya berulang-ulang? Karena ini cuma dibalik-balik saja, yang di input itu dibalik-balik saja. Tadi udah ada hasilnya ada 2. Kenapa ini hasilnya 2 lagi? Karena dibolak-balik saja, penjumlahan itu hanya dibolak-balik. Kalau ini satunya ditambah ke D, yang ditambah ke B, maka hasilnya juga berbeda. Karena ini hanya hasilnya berbeda. Karena yang dieksekusi yang pertama ini kan, kalau satunya di depan, kalau satunya di A atau di C, itu pasti hasilnya bukan 1, karena yang diinputkan, yang dijumlahkan itu bukan yang pertama, bukan yang di half adder ini. Yang dijumlahkan itu di full adder. Nah, full adder itu penjumlahan yang terakhir jika penjumlahan yang terakhir, maka yang pertama hasilnya tetap 0 karena inputannya hasilnya 0. Terus yang kedua itu kalau ada hasilnya 1, maka hasilnya tetap tidak salah 1 karena A dan C itu penjumlahan yang kedua setelah menjumlahkan B dan D. Kalau B dan D hasilnya 0, maka yang diinputkan di IC itu adalah 0. Terus kita langsung ke penjumlahan yang kedua. Jika hasilnya B dan A dan C itu 1, maka yang diinputkan ke IC itu 1 sesuai urutan, karena yang diinputkan itu pertama hasil penjumlahan pertama, yang kedua inputan yang kedua itu hasil dari penjumlahan kedua, dan sisa atau cout-nya. Lanjut, ini A-nya nyala, D-nya nyala, maka A1 B0 C0 C0 D-nya 1. Yang dihasilkan berapa? Berbeda lagi. 0 tambah 1 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Ya, sisanya 0. Berarti ini berbeda lagi, hasilnya 3. Kenapa 3? Karena penjumlahan pertama itu dihasilkan 1, maka yang diinputkan ke IC itu 1. Terus penjumlahan kedua itu yang dihasilkan 1 dan 0. Hasilnya itu 1, sisanya 0, maka yang diinputkan tetap 0 dan 1. Jika diurutkan itu 0 1 1 itu sama dengan 3, maka IC mengasumsi hasil dari inputan tersebut adalah 3. Kurang lebihnya itu, ini bisa ini caranya juga sama, AB ditambah CD, nanti hasilnya sama dengan K. Ini juga sama, AB ditambah CD, 1 ditambah 1, terus CD nya 0 tambah 0, tambah 1 tambah 1 1, 1 tambah 1 1, sama dengan 3. Hasil sisanya 0, maka 0 sama dengan 3. Ini juga sama, jumlahannya 1 1 0 1 tambah 1 tambah 1 1 0, terus disimpan 1 di depan atau carry-nya, 1 tambah 1 1 0, 1 0 tambah 0 sama dengan 1 0. Jadi ini 1 0 sama dengan 4. Angkanya sesuai. Ini juga sama, caranya demikian. Juga sama, hasilnya nanti juga 1 0 1. Dari keseluruhan
saklar-saklar tersebut kita buat menjadi tabel kebenaran A, B, C, D, dan ini hasilnya. Dari tabel kebenaran ini kita bisa mencari persamaan F-min-nya, F-min term dari A, F-min term dari B, F-min term dari C. Kita cari F-min term dari A-nya terlebih dahulu. Petakan, kita menggunakan cara dengan peta Carnot. Peta Carnot F-min A atau persamaan min term dari A, dari hasil input A, B, C, D ke A. Maka min term itu sama dengan yang hasilnya itu 1. Yang hasilnya 1 ini ada di sini, di sini, di sini, sama di sini, di sini, 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 sama sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hasil min termnya. Ada 8 hasil min termnya. Yang pertama kita sini. Hasilnya 1 di sini, berarti ini A-nya itu 0, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 1. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, maka di sini. Kedua 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, maka di sini. Terus 0100 0100 di sini. Kemudian selanjutnya maka hasil dari peta Carnotnya itu begini. Terus bagaimana cara menyederhanakannya? Bagaimana cara menyelesaikan peta Carnot ini biar mendapat persamaan F-min-nya? Maka kita lingkari. Dalam rumus peta Carnot, melingkari itu dengan kelipatan 2 pangkat n. Melingkari itu bisa 2, bisa 4, bisa 8, dan seterusnya. Kita cari yang bisa dilingkari itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin berarti kalau bisa 4, maka lingkari 4. Kalau hanya bisa 2, dilingkari 2 saja. Tidak boleh melingkari hanya satu. Hanya satu bisa dilingkari ketika tidak ada yang berurutan atau sejajar dengan persamaan itu. Tidak ada yang sejajar. Di sini kan berarti sejajar semua. Maka bisa kita lingkari seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di peta Carnot itu bawah dan atas itu saling terhubung, kanan dan kiri juga saling terhubung. Berarti di sini bisa dilingkari. Untuk penyederhanaan peta Carnot sendiri, itu kita cari yang dilingkari ini yang ketemunya 01. 01, maka 01, maka yang ketemu itu ini yang C. C-nya yang hilang. Yang C-nya hilang, terus yang sini yang 01, A-nya yang hilang. Maka hasilnya seperti ini. Yang pertama ini tinggal B aksen, karena B-nya yang ada tinggal yang 0, ini B-nya 0, B0 itu sama dengan B aksen, dan ini yang tinggal adalah D. Yang sisa adalah D. D itu sama dengan 1, maka D. Sebaliknya. Begitupun juga dengan ini. Lanjut. Terus yang F min term B, satu-satunya
disesuaikan seperti tadi, satu-satunya ditempatkan di mana, terus disesuaikan di persamaan ini. Nah, ini ada yang satu-satu ini, satu-satu nggak sejajar. Apakah boleh dilingkari satu saja? Boleh, ini dilingkari satu saja. Kalau yang ini kalau dilingkari ini sudah dapat lingkaran, bolehkah dilingkari satu lagi? Boleh, soalnya ini tidak, ini kalau dilingkari sendiri tidak mungkin karena ini ada yang sejajar. Ada sejajar maka diikutkan lagi nggak apa-apa, walaupun ini sudah ikut lingkaran sini, diikutkan lagi nggak apa, soalnya ini sejajar. Kalau ini kan diagonal, nggak sejajar, berarti nggak bisa dilingkari, nggak dapat teman. Ya, maka hasil lingkarannya seperti ini. Nah, kita cara penyertaannya seperti tadi. Yang 01 dihilangkan, berarti yang sisanya yang mana? Maka persamaannya seperti ini. Nggak kelihatan ya? Wah, sorry. Seperti ini. Yang nggak kelihatan ini itu sama dengan plus A aksen dikali B aksen terus dikali ini yang hilang 01-nya itu D, maka di sini C-nya 1 sama dengan C. Terus di sini ditambah yang ini ya, yang ini berarti yang hilang 01-nya B, A-nya itu sama dengan 0, berarti A aksen dikali B, dikali C, dikali D aksen. Nih, hasilnya ini. Terakhir, peta Carnot F min C. Kita sesuaikan lagi yang sama dengan F min itu yang ditulis yang hanya satu. Yang satu, yang hasilnya satu di sini di mana saja, yaitu di sini, terus di sini. Kita tulis di peta Carnotnya. Peta Carnot rumusnya seperti ini. Tulis di peta Carnotnya seperti ini. 0111, berarti di sini 0 1 11 berarti di sini. Terus 1010 10 terus 10 berarti di sini. Disesuaikan sesuai ini. Kalau 001 maka di 0001 maka di sini gitu. Jadi ini menghasilkan persamaan ini. Di sini. Ini sejajar semua. Dilingkarinya gimana? Dimaksimalkan yang bisa dilingkari. Jika bisa 4 maka dilingkari 4. Berarti hasilnya seperti ini. Lingkari 4 terus lingkari 2. Kenapa kok dilingkari lagi ini? Padahal udah dilingkari. Karena ada di sini nggak ada temannya, tapi ini sejajar. Ini sejajar, dilingkari aja nggak apa-apa. Ini sejajar dilingkari nggak apa-apa, kecuali diagonal. Kalau diagonal itu tidak bisa. Maka dari ini kita cari yang 01 mana, yang dapat 01 itu dari kedua lingkaran ini yang 01 itu yang mana, maka dihilangkan. Hasilnya persamaannya seperti ini. Di sini kan 4 berarti kan yang ini hasilnya 01 itu D, berarti D-nya hilang, tinggal C. Terus yang sini yang 01 itu B, berarti tinggal A, maka di sini AC plus BCD. Yang dapat 01 pokoknya hilang, ditulis yang tidak dapat 01 saja. Kalau hasilnya sisanya itu C-nya 00, maka ya C aksen. Kalau C-nya 11 berarti C itu. Lalu saya lupa satu lagi yang tadi. Kalau hanya satu
hanya satu yang dilangkari atau tidak ada temannya sama sekali atau diagonal. Contoh di sini satu, kan tidak ada temannya lagi, berarti ditambah, ditulis semua, berarti ditambah A aksen, B aksen, dan seterusnya, C aksen dikali D aksen, gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.